Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sukatira. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Jenazah dalam Tembok. Cerita ini ditulis oleh akun KBM bernama Fatihah. Bagaimana dan seperti apa kelengkapan ceritanya? Tentunya tak usah berlama-lama. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Rasta lalu membungkus temuannya sebagai sampel. Setitik darah bersama bekas pembalut luka ini nantinya bisa jadi sangat berguna untuk menemukan siapa pelaku. Sebab di dalam tiap darah manusia terdapat sebuah kode genetika individual yang unik dan hanya dimiliki setiap orang, tidak pernah sama dengan milik siapapun. Darah ini kini menjadi temuan paling berharga, sebab apapun bentuk kejahatan dan meninggalkan sedikit jejak, bahkan setitik darah saja, bisa dianggap sebagai jejak penjahat artinya. Setiap kejahatan pasti akan meninggalkan jejak. Itulah mengapa perlu mengamankan lokasi ini dari warga yang cuma ingin melihat agar temuan seperti ini tidak hilang dan harus diamankan sebagai barang bukti. Bukan hanya mengambil jejak sidik jarinya semata. Semua data temuan dari lokasi kejadian nantinya akan dibawa ke ruang lab. Di sana nantinya dianalisa oleh pakar kejahatan lainnya yang menerima semua hasil kerja yang dilakukan oleh Rasta dan Fana dan tentu saja dokter forensik. Hedi berkemas untuk keluar dari barakos. Semua barang-barang miliknya berupa baju, kipas angin, serta kompor. Ia bungkusnya jadi satu, lalu dimasukkan dalam kardus sebesar bekas kardus rokok. Beberapa tetangga barakos diam-diam memperhatikan aktivitas Hedi. Dalam hati mereka bersyukur bahwa lelaki aneh ini sudah pindah dari komplek pemukiman mereka. Ketakutan mereka pada Hedi bukanlah tanpa alasan, sebab lelaki ini kerap terlihat suka menyakiti dirinya sendiri dengan cara memukul wajahnya sendiri hingga babak belur. Terkadang di tengah malam, kerap kali terganggu dengan suara tawanya yang mengerikan. Terkadang para tetangga saling bertanya apa yang sedang dilakukan Hedi tanpa mereka tahu bahwa lelaki ini mengidap penyakit yang aneh. Hedi, mereka melihat lelaki aneh itu sedang mengikat barang bawaannya satu persatu di atas motor menggunakan tali karet. Total ada 2 kardus, satu besar dan satu lagi berukuran sedang dengan 2 plastik besar berwarna hitam. Mau pindah kemana Pak Edi? Tanya seorang tetangga berbahasa basi di antara banyak tetangga lainnya. Dia adalah salah satu yang mengusulkan Hedi untuk pindah pada pemilik barakos. Hedi yang mendengar teguran dari wanita tersebut menoleh. Wajahnya menorehkan senyum. Belum tahu Bu, yang penting saya keluar dulu dari sini. Kenapa Pak? Ya entahlah, katanya saya terlalu menakutkan. Mendengar jawaban Hedi, wanita ini tidak ingin menanggapinya terlampau jauh. Dalam hati kecilnya sebenarnya ada rasa senang mendengar jawaban tersebut. Apalagi dia selama ini selalu dicurigai sebagai orang gila. Mereka menyebutnya stres. Wanita yang tadi menegur Hedi bersegera berbalik badan dan ia merasa tersentil mendengar ucapan Hedi. Salah satu hal yang menakutkan dari lelaki ini adalah senyumannya yang terkesan misterius dan menakutkan. Usai membereskan semua barangnya dan memastikan tali-talinya terikat dengan baik pada motor, Hedi pun menghidupkan sepeda motor. Saat hendak naik motor, ada sesuatu yang tiba-tiba Hedi pikirkan. Spidol hitam yang ada dalam kantong tas dikeluarkan. Sambil tertawa dia pun mencoret dinding barakos yang berwarna putih neon ini. Di dinding persis sebelah pintu, Hedi menulis sebuah tulisan dengan kalimatnya mencolok. Gawan sudah pulang. Usai menghidupkan motor Supra butut miliknya, dia mendorong menggunakan pijakan kaki. Lelaki ini pun pergi, entah kemana tujuannya. Tidak ada rencana pasti yang jelas. Di hari ini dia akan berfokus keliling ke pinggiran kota
untuk mencari informasi rumah kosong yang bisa disewakan dengan harga murah. Dia ingin menyewa rumah yang jauh dari tetangga. Dirinya sudah tidak ingin lagi berdekatan dengan siapapun, sebab dia sendiri menyadari bahwa penyakit yang dideritanya hanya akan membuat orang yang tidak kenal dengannya menjadi takut. Lebih dari setengah hari dia berkeliling ke berbagai pinggiran kota, mencari rumah-rumah kosong, namun dirinya tidak mendapatkan rumah yang cocok. Dalam keadaan lelah dan berpanas-panasan, dia pun singgah di sebuah warung kecil yang kebetulan menjual minuman dingin. Letaknya warung ini jauh 9 km dari pusat kota. "Es teh?" pinta Hedi sambil menunggu pesanannya datang. Dia mencomot pisang goreng yang memang sudah tersaji di atas piring dagangan. "Ini satu harganya berapa?" "1.000, Dek," jawab pemilik kedai. Hedi tersenyum usai menghabiskan pisang yang tadi dimakannya. Ia kembali mengambil 2 pisang goreng dan menggigitnya secara bersamaan. Sembari menunggu pesanan es teh, Hedi memainkan ponsel Android miliknya dan membaca beberapa berita yang saat ini viral di media sosial berwarna biru. "Dek, es tehnya?" "Makasih, Bu," balas Hedi. Dia berkata sembari menyambut es teh. Tangan kiri Hedi menyuap makanan ke mulut, sedang tangan kanannya memegang ponsel sedang jari jemari terlihat lihai, memberi beberapa like pada status orang yang dikenal. Salah satunya status Melisa. Dari wall profilnya Hedi menemukan sebuah berita tentang makam seseorang yang dibongkar. Beberapa komentar banyak sekali, membahas tentang cerita aneh dan berbagai kisah lainnya. Bahkan ada mengaitkannya dengan beberapa kisah mistis. Dalam foto-foto yang dibagikan Melisa terlihat beberapa petugas Inafis sedang bekerja mencari jejaknya pelaku pemutilasi jenazah. Hedi tersenyum saat melihat satu persatu foto yang dibagikan di media sosial. Beberapa orang dalam komentar bahkan ada yang menyebut Gawan kembali hidup lagi. Hedi saat itu tiba-tiba saja tertawa. Raut wajah terlihat berusaha menahan rasa ingin berhenti. Akan tetapi pembawaan hatinya membuat ia tidak mampu mengontrol emosi. Pedagang es yang tadi melayani Hedi memperhatikan lelaki berkaos biru ini dengan aneh. Sejenak lahir perasaan takut dalam dirinya. Ia khawatir lelaki yang sedang duduk di warungnya adalah orang yang memiliki masalah kejiwaan. Pemilik warung yang melihat Hedi dengan kondisi seperti itu sejenak menaruh rasa kasihan dan iba. Ia membiarkan saja Hedi bertarung dengan emosinya, sampai akhirnya tamunya mampu mengontrol emosi. Setelah 1 menit lamanya Hedi tertawa. Akhirnya tawanya pun mulai mereda. Perlahan ia kembali bersikap normal. "Maafkan saya, Bu. Saya punya penyakit," ucap Hedi di saat ia menyadari wanita ini sedang memperhatikannya. "Punya penyakit apa?" tanyanya, wajahnya nampak serius bertanya. "Bawaan, Bu. Sejak kecil sudah begini," balas Hedi sembari mengambil tisu dan mengusap air mata yang tersisa pada ujung mata. "Kata dokter penyakit saya menderita penyakit langka." "Oh gitu." Mulutnya membentuk huruf O. "Adik ini sebenarnya mau kemana? Banyak sekali bawa barang. Atau jualan kah?" Menggeleng Hedi. Dia bercerita tentang kehidupannya yang selalu berpindah tempat lantaran tidak ada yang mau bertetangga dengannya. "Walah, kasihannya kamu. Makanya tadi aku kira, kenapa tertawa sendiri? Ternyata ada penyakit kayak gini." Ibu penjual gorengan ini bersimpati atas derita yang dialami oleh Hedi. "Semoga nanti dapat rumah sewaan yang tetangganya bisa memahami dan peduli." Ibu itu menyemangati Hedi. "Makasih, Bu," balas Hedi.
Pada saat yang bersamaan ponsel di tangannya berbunyi. Ada pesan dari nama seseorang. Setelah ia intip, rupanya pesan tersebut dari Melissa yang mengirim foto serta chat. Ini maksudnya apa? Membaca teks dari Melissa membuat Heidi kembali tertawa. Tertawanya bukan karena sedih dan takut, tapi karena ia merasa sudah mencundangi seseorang. Apalagi dia tahu kalau Melissa begitu trauma dengan lelaki yang bernama Gawan. Di seberang jalan yang berada di depan warung, ada rumah kosong berdinding dari kayu. Catnya memudar, terlihat kotor dan kumuh. Pada bagian depan rumah ditumbuhi banyaknya semak belukar. Tingginya menjulang hingga melampaui atas pinggang. Paritnya juga dipenuhi dengan sampah rumah tetangga. Rupanya karena lamanya rumah itu kosong, sebagian warga sekitar membuang sampah hingga tempat tersebut dipenuhi oleh tumpukan limbah. Ibu, mau numpang bertanya. Tanya apa? Saut wanita penjual es yang waktu itu sedang memotong es batu menggunakan palu. Di depan itu rumahnya siapa, Bu? Depan mana, Dek? Tanya wanita itu. Dia menghentikan aktivitasnya, memperhatikan telunjuk Heidi. Depan ini. Yang itu ya, Dek, rumah kayu. Iya, Bu. Tidak tahu. Kata orang itu dulu punya warga pendatang dari Pulau Madura. Satu keluarga meninggal saat terjadi perampokan. Karena satu keluarga dibunuh, anaknya wanitanya diperkosa. Setelah itu kosong. Gak ada yang punya? Sepertinya tidak. Ada sudah belasan tahun rumah itu kosong. Bahkan tidak ada keluarga manapun yang mengakui kalau rumah itu milik keluarganya. Jadi rumah hantu, Bu ya? Tanya Heidi sembari melepas tawanya yang menakutkan bagi sebagian orang. Iya, rumahnya memang angker. Balas ibu tersebut. Saya nambah satu lagi es teh. Wanita itu menyabut gelas bekas minuman Heidi, lalu mengisinya kembali dengan air es teh serta menambah sedikit gula. Kenapa? Kamu mau tinggal di rumah itu? Tertawa Heidi mendengarnya. Kalau mau tinggal di situ, sebenarnya gak apa-apa asal berani. Ucapnya lagi sembari memberikan es teh Heidi. Asal berani? Heidi manggut-manggut ada rasa ketertarikan dengan tawaran yang diberikan ibu penjual gorengan ini. Sambil meminum esnya, matanya sejenak tadi tertuju pada rumah tersebut. Dalam hatinya berkata, bila ada yang gratis kenapa harus bayar? Berapa, Bu? Apa saja, Pak? Es teh aja. Balas Heidi. Loh, pisang gorengnya? 1. Balas Heidi. Padahal ia makan lebih dari 3 biji. 3.000, Pak. Sahut penjual es tersebut. Wajahnya terlihat ketus. Ia tahu bahwa lelaki ini berbohong. Heidi mengeluarkan uang lembaran 5.000 rupiah, lalu menunggu kembaliannya. Ini, Dek. Wajah penjual es menjadi ketus dan membiarkan Heidi pergi tanpa mau menoleh sedikit pun. Pisang goreng 5 bilang 1. Gumamnya seorang diri. Heidi bergegas memakai helmnya dan menaiki motor. Dia pun segera pergi untuk mencari rumah sewaan yang cocok untuknya. Wanita penjual es tadi memandangi punggung Heidi dengan pandangan yang aneh. Menurutnya orang ini sangat tidak baik. Bahkan untuk makanan yang masuk ke perutnya saja tidak jujur. Dengan mengendarai motor Supranya, Heidi menuju rumah kosong tadi. Jaraknya dari warung tidak terlampau jauh, hanya 25 meter.
Rumah kosong ini sedikit masuk ke dalam jalan kecil. Di sisinya ada jalan selebar 4 meter tak beraspal. Debu yang berasal dari truk-truk pengangkut pasir berterbangan melalui sisi rumah ini. Hedi memandangi rumah ini dengan seksama. Matanya begitu teliti memperhatikan detail bangunan. Sebenarnya baginya, rumah ini cukuplah ideal. Namun apabila ia meninggali rumah ini, setidaknya ia memerlukan uang sekitar 800.000 untuk membeli atap, serta memperbaiki dindingnya yang rusak. Pohon ulin termasuk dalam jenis kayu yang diistimewakan oleh negara. Jenis pohonnya masuk dalam kategori kelompok kayu indah, di mana kayu ulin adalah kayu yang memiliki urutan berat dan menjadi salah satu kayu paling awet di dunia. Ulin juga disebut sebagai kayu besi, karena kekokohan kayu ini tidak bisa lapuk, walaupun sudah berumur ratusan tahun mati. Kualitasnya masuk dalam tingkat 1 kelas kayu kuat. Maka tidak heran kayu ulin termasuk dalam daftar jenis pohon yang tidak boleh ditebangi. Pada bagian lantai banyak papan yang sudah hilang karena dicuri oleh orang lain. Namun bagi Hedi yang berniat ingin mengambil rumah ini secara utuh, tentu bukanlah masalah yang besar. Dia sangat berandai-andai akan memiliki rumah ini. Rusaknya rumah ini karena adanya beberapa material yang sudah hilang dicuri. Apalagi ditebak rumah ini usianya sudah belasan tahun. Pada zaman dahulu, rumah-rumah di kota Sambit kebanyakan memang menggunakan material berbahan baku dari kayu ulin. Namun seiring berjalannya waktu, serta mahal dan langkanya kayu ini, masyarakat pun mulai beralih untuk pembangunan rumah menggunakan bahan baku utama dari pasir dan semen. Yang tersisa pada bagian teras rumah ini hanyalah menyisakan balok kayu ulin sepanjang 40 cm. Jumlahnya cukup banyak dan bersusun menghadap ke atas. Bagian bawahnya tertancap pada ke dalam tanah, sehingga untuk membedakan umur rumah ini tidaklah sulit. Tipe model rumah seperti ini pastinya dibangun sebelum tahun 2000. Model rumah di kota ini pada masa itu memiliki model yang hampir sama. Segitiga pada bagian depan dan memanjang ke belakang. Jika rumah milik keluarga yang memiliki ekonomi menengah ke atas, modelnya rumahnya segitiga pada bagian depan dan memanjang ke kanan, membentuk huruf L. Pada bagian selasar meninggi dengan bentuk punggung serta memiliki kolongan di bawahnya setinggi setengah meter. Jika rumahnya dibangun di atas tahun 2000, kebanyakan sudah memiliki model rumah yang beragam. Bahkan untuk bahan material sudah mulai menggunakan semen sebagai bahan utamanya. Atau juga bisa memiliki 2 model, yaitu bagian depan full material beton, pada bagian belakangnya masih menggunakan bahan material kayu. Pada bagian teras rumah ini, terlihat sudah kehilangan lebih dari 12 keping papan. Ditambah lagi halamannya ditumbuhi pohon beringin besar yang akarnya menjuntai hingga menutupi sebagian atap rumah ini. Saat berada di depan pintu, Hedi bersiap untuk mendobraknya. Akan tetapi apabila melihat kondisi usia rumah ini, sepertinya tidak perlu menggunakan tenaga yang berlebihan untuk mendorongnya. Beberapa kali ketukan, lalu Hedi menggunakan pundaknya untuk mendorong daun pintu. Awalnya sedikit sulit, namun setelah beberapa kali didorong, engsel pada belakang pintu berderet sebagian paku skrupnya telah rusak akibat tergerus karat, sehingga pada cobaan ketiga, pintu ini pun terlepas dari engselnya. Saat pintu terbuka, tercium bau debu tebal beserta bau pesing dan kotoran tikus. Kondisi ruangan yang gelap membuat Hedi mengeluarkan senter baterainya. Berbekal senter ini dia pun coba menelisik rumah ini. Cahaya senter yang digunakan Hedi sedikit dapat menjelaskan model ruangan rumah ini cukuplah aneh. Setiap ruangannya disekat menggunakan dinding papan tebal. Saat ini Hedi berada di ruangan paling depan. Model desain penataan dinding dan ruangannya sangat bisa ditebak bahwa rumah ini memang usianya lebih dari 20 tahun. Informasi yang dia terima dari pedagang ST tadi, rumah ini sudah mulai kosong sejak tahun 2009. Artinya lebih dari 11 tahun
Rumah ini terlantar tidak terurus, lantaran pemilik serta ahli warisnya telah tiada semua. Jika digambarkan secara detail mungkin 11 tahun yang lalu, di daerah sini kondisi sangat jauh dari perkampungan. Bisa juga di sini dahulu masih hutan. Pertanyaannya, mengapa ada orang yang membangun rumah sebesar ini di tempat sunyi? Bukankah tahun 2009 listrik sudah ada? Tetapi apabila melihat rumah ini serta kondisi ruangan depannya tidak ditemukan sama sekali, instalasi kelistrikan cukup aneh. Keluarga seperti apa yang sanggup hidup dalam kesunyian? Rumah kosong ini pada bagian pintu ruangan tengah tidak terpasang kunci sama sekali. Bahkan daun pintunya cukup kokoh. Begitu senternya mengarah ke dalam, Edi melihat jendela-jendela kaca berbingkai telah kehilangan beberapa aksesoris utamanya, berupa tongkat dan kunci grendel serta beberapa bagian kacanya pecah dan hilang. Edi yang saat itu penasaran, masih menelisik lebih dalam setiap sudutnya. Saat dirinya mendekati jendela, rupanya sebelah jendela tertutupi oleh sebuah pagar batu yang kokoh. Dalam otaknya kembali bertanya, kalau memang ada jendela, kenapa masih ada dinding batu? Kaca kanopi pada bagian depan di lantainya banyak didapati pecahan beling. Debu tebal menempel di mana-mana, terutama pada bagian dinding yang menutupi warna asli dari dinding kayu. Beberapa kayu yang digunakan sebagai papan pengganjal jendela terlihat di beberapa bagian sudah rusak dimakan oleh rayap pohon. Brak! Suara besar seperti benda jatuh menghantam atap. Suara itu langsung bersambut oleh suara kawanan tikus yang berlarian di atas plafon. Triplek penutup plafon pada rumah ini sebagian masih tetap utuh. Bau dari kotoran tikus yang bercampur bau pesing terasa kentara menggoda hidung. Edi yang seketika itu memeriksa sudut ruangan ini mulai terasa tersisa oleh bau yang mempengaruhi indera penciumannya. Rumah besar ini hanya bagian tamunya saja memiliki luas ruangan sebesar 44 meter persegi. Pada bagian dindingnya banyak sekali ditemukan coretan bekas tebasan benda tajam. Ada juga sebuah coretan dari pilok yang menyita perhatian Hedi. Lingkaran dari warna cat pilok tersebut mengurung bercak hitam pada bagian dinding. Dari bentuk bercaknya, Hedi bisa menebak bercak hitam itu mungkin saja darah. Dan warna pilok yang melingkarinya adalah tanda bekas investigasi dari kepolisian saat memeriksa tempat kejadian perkara pembunuhan di masa lalu di rumah ini. Aroma mistis begitu terasa kentara. Tanpa dia sadari ternyata sudah lebih 15 menit Hedi di rumah angker ini. Dalam ruangan yang disekat dinding kayu ini, masih ada lemari buffet atau lemari hias tempat memajang beberapa barang bagus berupa gelas dan teko. Hedi yang penasaran membuka pintu lemari kaca ini. Dia memperhatikan beberapa perabotan. Nampak terlihat masih utuh. Bahkan dalam lemari kaca beberapa perkakas seperti gelas hias dan beberapa toko masih ada. Boneka-boneka kecil juga nampak bersusun rapi dalam lemari besar ini. Rasanya aneh apabila ada rumah besar dengan berbagai macam perkakas di dalamnya, tetapi tetap utuh, karena tidak ada orang yang berani mengambil isinya. Otak Hedi makin berpikir keras. Sebenarnya ada misteri apa dengan rumah ini? Sepertinya dia besok harus kembali ke warung yang tadi siang ia datangi. Ada banyak pertanyaan dalam kepalanya perihal sejarah pembangunan serta pemilik terakhir rumah ini. Hedi yang masih diselimuti rasa penasaran yang tinggi terus saja memperhatikan tiap lekuk sudutnya, menyisiri ruangan dan melihat-lihat isi dari lemari dan laci-lacinya. Ia berharap ada benda berharga yang tertinggal yang bisa ia ambil dan jual nantinya. Sarang laba-laba tersebar di mana-mana, baik itu di plafonnya maupun di sekitar tembok. Sesekali rasa gatal terasa pada wajah saat sarang-sarang laba-laba tanpa sengaja tertabrak mengenai wajah. Usai mencari seluruh isi dalam lemari kaca ini, dia pun semakin tertarik untuk melihat lebih jauh lagi seisi rumah ini sampai ke belakang. Namun terbatasnya pencahayaan senter membuat Hedi mengurungkan niat untuk menelisik ke belakang.
Tetapi dalam hatinya besok bertekad untuk memasuki semua ruangan di dalamnya. Ponsel di tangan Heidi berbunyi. Sebuah tanda peringatan mengingatkan kalau kapasitas energi baterai ponselnya hanya tersisa 20% saja. Begitu juga dengan senter di tangannya yang tiba-tiba saja mati kehabisan baterai. Suara yang berasal dari atap berbunyi, bersambut kembali dengan suara gemuruh dari tikus di atas plafon yang berlarian menyelamatkan diri dari siraman air hujan. Heidi yang menyadari motornya masih di luar, bersama beberapa barang bawaan bersegera dirinya lari keluar untuk menyembunyikan sepeda motor Suprafit miliknya dari siraman air hujan yang turun dengan derasnya. Suara petir bergelegar bersamaan tiupan angin yang sangat kencang. Heidi yang saat itu telah di luar segera melepas tali karet dan mengikat barang bawaan dengan kencang. Usai melepas talinya, Heidi mengangkat kardus serta beberapa barang bawaannya lainnya. Ia pun mengambil lilin yang dia bawa dalam kardus, lalu mengeluarkan korek api dan menghidupkan lilin. Heidi mendengus di saat terjebak dalam perangkap hujan besar. Dirinya mau tidak mau malam ini terjebak tidur di rumah ini. Sebab rasanya tidak mungkin menumpang tidur di rumah orang. Apalagi di sini dirinya tidak mempunyai kenalan siapa-siapa. Total ada 2 kardus dengan 2 kantong plastik besar yang dia bawa turun. Heidi menghidupkan lilin pada 3 sudut ruangan. Sejenak rumah ini terlihat bercahaya dari luar. Namun meskipun begitu, warga yang melintasi rumah tersebut sama sekali tidaklah heran. Justru mereka lebih memilih menjauh daripada mencari tahu siapa yang ada dalam rumah kosong ini. Mengingat rumah ini terkenal karena keangkerannya. Hingga tidak jarang, warga yang tanpa sengaja melalui tempat ini beberapa kali melihat seseorang wanita dengan berambut terurai panjang, dengan wajah yang menunduk berdiri di depan rumah. Selembar sarung dia umparkan pada lantai debu. Bantal kecil beserta guling dikeluarkan dari dalam kardus. Dan ia pun merebahkan tubuhnya karena hari ini merasakan cukup lelah seharian berkutat di jalan. Heidi menjatuhkan kepalanya di atas bantal. Matanya menatap ke atas plafon yang berdebu. Pikirannya berkhayal jauh, berandai-andai untuk memiliki rumah ini. Hujan telah turun dengan derasnya. Heidi yang sejak tadi gelisah entah kenapa malam ini dirinya sangat sulit sekali untuk memejamkan mata. Suasana gelap dengan hawa yang dingin hadir melalui deburan angin yang masuk melalui celah dinding dan jendela yang terbuka. Pandangan mata Heidi menatap lagi. Jauh ke atas plafon terlihat laba-laba kecil bergantung, meninggalkan jejak sarang yang menggumpal di antara sudut ruangan. Sesekali seekor tikus kecil melompat dan berlari lebih cepat di atas celah antara dinding dan plafon, menimbulkan suara berisik. Ditambah lagi bau pesing membuat Heidi menjadi enggan untuk makan. Padahal dirinya membawa kue terang bulan yang rencananya akan dia makan untuk mengisi perutnya yang hampir kosong. Heidi yang telah mencoba memejamkan mata, namun perasaannya menjadi sangat gelisah. Bau amis tiba-tiba saja menghampiri hidungnya. Senter kecil yang dia simpan di sisi kepalanya dengan cepat Heidi ambil. Tangan lelaki ini dengan sigap coba mencari tahu sumber bau yang membuatnya jadi gelisah. Saat ia berdiri, dengan langkah berjinjit coba menyelidiki. Suara denyut pada papan. Lelaki ini berjalan mengendap ke ruangan depan. Mata Heidi begitu awas melihat mengikuti gerakan cahaya senter. Saat cahaya senternya menabrak sebuah objek besar yang menggumpal di lantai. Tanpa sengaja, ia melihat kaki kucing digulung dalam gumpalan hitam pekat yang bergerak tersebut. Karena penasaran, ia pun makin mendekati wajahnya pada objek misterius tersebut. Dengan perasaan was-was, Heidi bersegera mencari tahu jawaban gumpalan hitam bergerak yang sepertinya sedang melumat kucing berwarna putih ini. Saat langkah kakinya semakin mendekat, Heidi benar-benar diolah makin terkejut. Hampir saja dia berteriak. Gumpalan hitam yang dilihatnya
Ternyata adalah seekor ular besar yang sedang memangsa seekor kucing dewasa. Edi segera mencari pentungan. Ia melompat keluar dari rumah, mencari kayu ataupun senjata lainnya untuk membunuh makhluk melata tersebut. Setelah mendapatkannya kayunya, ia lalu memukulkan kayu berbentuk petungan tadi langsung ke kepala ular. Walaupun petungannya kecil dan hanya sebesar pergelangan tangan, namun tenaga lelaki ini mengangkat bagian ujungnya dan menghujamkan ke kepala ular besar tersebut berkali-kali, sehingga ular itu pun bergeliat menahan sakit akibat tulang tengkorak kepalanya remuk dihantam kayu. Darah mengucur dari kepala ular tersebut. Saat kepalanya tergeletak di lantai, terlihat darahnya mengalir. Namun anehnya, darahnya tidaklah seperti darah ular pada umumnya. Darahnya benar-benar amis dan kental, lebih mirip seperti darah manusia. Edi yang berprofesi sebagai pembadi mayat tentulah sangat paham sekali. Darah manusia dengan darah binatang. Darah binatang cenderung lebih cair dan warna merahnya benar-benar merah. Akan tetapi apabila darah manusia, warnanya merah kehitam-hitaman dengan bau amis yang khas. Setitik darahnya dia ambil. Lalu Hedi memperhatikan dengan sangat teliti. Hidungnya sangat sensitif dan sangat hafal bahwa darah ular ini seperti darah manusia. Hedi yang sejak tadi diliputi penasaran. Entah kenapa ada dorongan kuat ingin tertawa. Ia pun coba menutup mulutnya untuk tidak tertawa. Akan tetapi, dorongan dari perasaan ingin tertawa begitu kuat. Hedi pun lepas kontrol hingga ia tertawa sejadi-jadinya. Suasana jalanan saat itu sepi. Akibat hujan yang deras, membuat sebagian orang berpikir untuk pergi keluar rumah. Di tengah derasnya air hujan, ada sebuah motor yang dikendarai seorang laki-laki tua berkopiah putih yang tersembunyi di dalam helm. Lelaki tersebut mengendarai sepeda motor metik merek Vino, sembari mengenakan jas hujan berwarna biru tua untuk melindungi bajunya dari air hujan. Saat melewati rumah, ia mendapati rumah angker tersebut mengeluarkan sebuah cahaya dari dalam. Cahaya itu bergoyang seperti sebuah lampu dari lilin. Karena penasaran, lelaki tua itu coba mendekati rumah tersebut. Saat dirinya mendekat, ia mendapati motor Supra berwarna silver sedang parkir berteduh. Dari dalam rumah, ia juga mendengar suara seorang laki-laki yang tertawa. "Siapa yang berani tidur di rumah itu?" Ia berbicara seorang diri. Ketika itu bapak tua ini hendak pergi ke arah kota rencananya. Ia ingin belanja beberapa kebutuhan untuk warungnya. Maklum, di siang harinya ia bekerja di kebun kelapa sawit. Jadi ia hanya memiliki kesempatan pada malam hari saja berangkat belanja ke kota Sambit yang jaraknya sekitar 30 menit perjalanan dari rumahnya. Karena penasaran dengan rumah tersebut, lelaki tua ini tidak berani langsung mendekat. Ia hanya memainkan lampu motornya dengan cara menyorot lampu jauh dan pendek ke arah rumah tersebut secara berulang-ulang. Hedi yang saat itu sedang memperhatikan darah ular itu, menyadari ada sebuah cahaya yang berasal dari lampu motor seorang yang mengarah langsung ke rumah ini. "Siapa?" tanya Hedi, dia berbicara setengah berteriak. "Siapa kamu?" tanya lelaki tua itu. Ia tidak turun dari sepeda motornya. Hedi yang ketika itu melihat dia adalah seorang laki-laki coba datang menghampiri. Ia membiarkan tubuhnya basah disiram hujan. "Siapa kamu, nak?" tanya orang tua itu di saat Hedi mendekatinya. "Saya tinggal di sini," balas Hedi. "Sejak kapan?" Ketika ditanya sejak kapan, Hedi menjawab dengan berbohong. "Sudah 2 hari." "Sudah 2 hari?" Wajah lelaki tua itu sangat terkejut. "Iya 2 hari. 1 hari. Belum 1 hari."
hanya numpang berteduh, balas Hedi. Ia coba berkata jujur. Pulang nak, jangan tidur di situ. Loh, kenapa? Bahaya nak. Bahayanya kenapa pak? Mending kamu keluar saja dari rumah itu malam ini. Loh, emangnya ada apa pak? Jantung Heidi deg-degan. Nanti bapak ceritakan. Yang penting kamu keluar saja dulu dari rumah ini sekarang. Tapi pak, saya... Belum selesai Heidi berkata. Tiba-tiba saja lelaki tua ini langsung memotong pertanyaan Heidi. Kalau kamu perlu tempat menginap, lebih baik menginap di tempat bapak saja dulu. Bawa motormu sekarang. Bahaya nak bila kamu di situ. Tapi ada apa pak? Nanti kalau sudah di rumah bapak, ceritakan ke kamu. Melihat raut wajah lelaki tua itu yang serius, Heidi pun tanpa banyak tanya, langsung kembali ke dalam rumah untuk mengambil sebagian baju dan sarungnya. Lalu tidak lupa kunci kontak motor. Entah kenapa ada perasaan tiba-tiba takut dalam dirinya. Ia pun bersegera keluar dari rumah itu, membiarkan beberapa barangnya tetap ditinggal. Heidi bergegas keluar saat menuju ruang tamu. Ia menjadi heran. Ular besar yang tadi ia bunuh saat ini tiba-tiba dikerumuni puluhan atau mungkin ratusan ekor tikus, memakan dan memangsanya dengan cepat. Melihat kejadian aneh ini, Heidi pun akhirnya berpikir untuk keluar dari rumah ini dengan cepat dan segera pergi. Mengingat ada warga yang berbaik hati menawarkan tempat tinggal untuknya menginap malam ini. Motor Supra miliknya dia starter lalu dia pun keluar dari halaman rumah dan pergi mendatangi lelaki tadi yang masih menunggunya di seberang jalan sana. Ayo, ikut ke rumah bapak, ucap lelaki tua itu dan berjalan berbalik arah. Heidi yang berada di dalamnya segera ikut menyusul lelaki tua tadi. Dua motor ini kini berjalan saling berurutan. Heidi membuntuti dari belakang. Rumah lelaki ini berada di komplek perumahan karyawan perusahaan kebun sawit. Saat memasuki hutan sawit, jalan benar-benar sangat licin. Beberapa kali hampir saja Heidi dan motornya terpeleset jatuh. Beruntung ia masih dapat mengimbanginya. Jalanan menuju perumahan karyawan sawit biasanya berada di tengah-tengah perkebunan. Untuk sampai ke lokasi ini, biasanya harus melewati jalur poros untuk mengkotak-kotaki blok kebun dengan berbagai kode khusus, di mana biasanya setiap berapa blok akan ditemukan perumahan-perumahan khusus karyawan. Untuk menjangkau perumahan ini, biasanya akan melewati jalanan latrit berwarna merah, yang mana biasanya di saat hujan seperti ini, jalannya akan menjadi sangat licin dan sangat sulit dilalui oleh roda dua. Tetapi apabila hari cerah dan terang, jalanan ini menjadi jalanan yang sangat rata bahkan licin seperti aspal. Rumah tipe G10 dengan panjang lebih dari 50 meter biasanya dipetaki per 10 pintu. Jumlah total perumahan ini ada sekitar 30 blok atau 300 kepala keluarga. Setiap satu pintu dihuni oleh satu keluarga pekerja perkebunan. Saat ini Heidi dibawa oleh laki tua menuju rumahnya yang terletak di jalur 1, yaitu jalur paling depan berdekatan dengan sebuah masjid dan TPA atau tempat penitipan anak. Sepeda motor yang dikendarai Heidi telah sampai di rumah lelaki yang menawarkan tempat istirahat padanya. Silakan masuk nak. Heidi turun dari sepeda motornya dan menerima adu kecil dari tuan rumah. Segelas kopi juga disajikan bersama sepiring pisang goreng yang dibelikan oleh istri orang tua tadi. Mungkin adik kaget kenapa saya menyuruh keluar dari rumah itu. Orang tua yang rambutnya terlihat memutih itu mengeringkan rambutnya menggunakan handuk kecil berwarna merah. Sepeda motor yang dikendarai Heidi telah sampai di rumah lelaki yang menawarkan tempat istirahat padanya. Dalam keadaan basah kuyup,
Ia berdiri di depan teras rumah lelaki tua yang saat ini menjamunya. "Silakan masuk, Nak," ucap lelaki itu. Ia menerima sambutan handuk dari istrinya. Edi memarkirkan sepeda motornya persis di depan rumah lelaki tua ini. Tubuhnya basah kuyup, dan ia juga menerima handuk kecil dari tuan rumah. "Masuk aja ke dalam, Nak. Ganti pakaianmu." Edi langsung masuk menuju kamar mandi. Di sana ia mengganti pakaiannya yang basah. Usai mengganti pakaian, ia pun menyusul duduk di ruang tamu, tempat di mana lelaki tua itu sekarang sedang duduk menunggu dirinya. Segelas kopi diantarkan istri tuan rumah pada dua lelaki yang masih belum berkenalan secara resmi ini sebagai teman ngobrol. Tidak lama setelah itu, menyusul juga sepiring pisang goreng diantar untuk keduanya. "Mungkin adik kaget kenapa saya menyuruh keluar dari rumah itu tadi." Orang tua yang rambutnya terlihat memutih itu mengeringkan rambutnya, menggunakan handuk kecil berwarna merah padahal ia tadi hendak berangkat belanja. Tapi karena melihat ada orang dalam rumah angker tadi, ia pun membatalkan tujuan awalnya. Lebih memilih pulang kembali ke rumah. Menggeleng Hedi sembari mencicipi kopi yang masih hangat. "Saya belum tahu apa-apa soal itu, Pak." Lelaki tua itu membenarkan posisi kopiannya. "Dahulu, di sana itu, rumah yang tadi, pernah ada sebuah kejadian pembunuhan terhadap satu keluarga oleh sekelompok orang yang tidak tahu berasal dari mana datangnya." Orang tua itu tadi turut pula mencicipi kopi olahan istrinya. "Ada yang bilang mereka itu adalah pelaku perampokan. Ada juga yang bilang pembunuh terhadap satu keluarga itu adalah musuh pemilik rumah. Ceritanya masih simpang siur. Tapi kalau kata polisi, mereka asli dibunuh karena sebuah dendam lama. Sebab dari beberapa barang berharganya yang ada di lokasi semuanya aman dan utuh. Tidak ada yang hilang sama sekali." Edi mendengarkan secara seksama segala cerita dari lelaki di hadapannya ini. Kedua lelaki ini pun berpindah duduk. Kini mereka duduk di teras depan rumah. "Setelah kematian keluarga itu, berbagai macam keanehan mulai banyak terjadi. Terutama mereka ikut dalam proses penyelidikan. Hampir semua anggota yang ikut dalam investigasi meninggal dunia dengan cara yang aneh dan tidak masuk akal." "Anehnya bagaimana, Pak?" "Anehnya, meninggal dengan cara yang tidak wajar. Ada yang mati menenggelamkan sendiri kepalanya di dalam bak air. Ada yang juga menabrakkan dirinya sendiri pada mobil. Bahkan, ada juga yang menembak kepalanya sendiri di hadapan banyak orang." Hedi meneguk air liurnya, sedikit mulai merasa khawatir dan takut. "Lalu setelah kejadian aneh itu, semua investigasi tentang kematian keluarga itu dihentikan. Terutama semua barang serta perkakas yang sempat disita di dalamnya juga dikembalikan. Tidak ada yang berani mengambil apapun dari rumah itu lagi." Saat tegang dan gugup seperti saat ini, Edi mengalami perubahan emosi yang cukup kuat dalam dirinya, sehingga lahir sebuah hasrat aneh, yaitu keinginan tertawa yang saat ini ia tidak bisa tahan. Sehingga Edi pun mengekik cukup lama untuk menahan tawa. Namun di saat ia berusaha sekuat mungkin menahan perasaan kuat untuk tidak tertawa, lelaki tua itu memperhatikan tawa Hedi. Awalnya ia menganggap bahwa lelaki yang ditawarkan kebaikan olehnya ini adalah orang gila. Namun setelah Hedi menulis tulisan pada kertas, ia mengatakan sedang menderita penyakit yang mengakibatkan ia terus tertawa tanpa bisa berhenti. Lelaki tua itu bisa memahami apa yang dimaksud oleh Hedi. Dia pun sejenak membiarkan Hedi selesai dengan tertawanya. "Mohon maafkan saya," ucap Hedi sesaat setelah selesai. "Tidak apa-apa, Nak.
Orang tua itu kembali ke posisinya dan ia pun mulai bercerita kembali. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.